Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, alladzi alhama rushdah, alladzi ahabba man aradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamisatu wasittun min suwaril Qur'an suratul Talaq, madaniyatun wa ayatuha ithnata ashrah. Yang ke-65 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah yang bernama At-Talaq. Surat At-Talaq ini diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 12 ayat. Sudah kita ketahui semua apa yang dimaksud dengan talak, yaitu perceraian, berpisahan atau bersarakan. Dalam ayat pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, apabila kalian menceraikan istri, maka ceraikanlah mereka itu bagi iddah mereka. Apabila kalian menceraikan istri, maka ceraikanlah mereka itu bagi iddah mereka. Maksudnya adalah ceraikanlah mereka itu dalam keadaan suci dan tidak lagi disetubuhi. Wa ahsul iddata, dan hitung olehmu akan iddahnya. Catat apabila kita menjatuhkan talak itu. Wattaqullaha rabbakum, dan takutlah kalian kepada Allah Tuhan kamu. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna, jangan kamu keluarkan perempuan yang dicerai tadi daripada rumahnya. Nah, jadi imbah dicerain itu kada boleh disuruh bulik. Bulik ikam yang datangi situ, nah kada boleh itu. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, setelah dicerai jangan kalian keluarkan mereka daripada rumah.
selama mereka masih dalam iddahnya. Wala yakhrujna, dan perempuan yang dicerai itu pun tidak boleh keluar rumah. Ini dikeluarkan jangan, dan perempuan sendiri pun kada boleh keluar rumah. Kalau merasa dicerai, lo hendak bulik ke rumah kuitan, kada boleh. Kecuali perempuan yang dicerai itu melakukan satu kejahatan yang nyata. Nah, hanya boleh dikeluarkan dari rumah itu. Yang demikian itu merupakan undang-undang atau peraturan dari Allah, dan barang siapa melampaui peraturan Allah, tidak menghiraukan undang-undang Allah, berarti dia zalim terhadap dirinya sendiri. La tadri, engkau tidak tahu, wahai laki-laki, engkau tidak tahu barangkali Allah menciptakan sesudah yang demikian itu satu perkara. Artinya ini ayat mengisyaratkan kepada laki-laki agar mencerai itu dengan cerai satu atau talak satu. Karena kita tidak tahu, kita kada tahu imbah itu karena barangkali Allah menjinakkan hati kembali. Barangkali Allah merukunkan kita kembali. Namun langsung talak 3, nah kada kau lagi rujuk. Karena kita kada tahu esok harinya, minggu kainanya, belum tahu keadaan. La tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, makanya tadi surah yang ke-65 ini dinamakan dengan surat At-Talaq, karena di dalamnya banyak membicarakan masalah cerai suami istri. Di dalam berbagai kitab fikih disebutkan tentang hukum cerai itu. Tentang apa hukumnya seorang suami yang menceraikan istrinya. Oleh ulama-ulama fuqaha disebutkan bahwa hukumnya cerai itu, hukumnya talak itu ada 5 perkara. Yang pertama, ada yang wajib hukumnya menceraikan istri. Jadi orang talak, orang cerai itu kada mesti kada baik. Barangkali ada kewajiban yang harus dia lakukan untuk menceraikan istrinya. Ada talak itu hukumnya wajib. Artinya kalau si suami ini tidak menceraikan istrinya, dia berdosa. Contohnya katalaqil muli alladhi yahlifu an la yata'a zawjatahu fawqa 4 ashhur aw mutlaqa. Seperti menceraikannya seorang laki-laki yang dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama lebih 4 bulan atau tidak berjangka waktu. Artinya si laki-laki ini bersumpah dengan nama Allah atau dengan yang lain-lainnya yang dibolehkan untuk dijadikan sumpah. Aku bersumpah kada akan menggauli kamu 4 bulan 10 hari umpamanya. Nah, dalam 4 bulan 10 hari berarti dia sumpah kada menggauli bininya. Begitu sampai 4 bulan, si istri ini mengadukan halnya kepada yang berwenang. Yang berwenang memanggil si laki, disuruh untuk memilih salah satu di antara pilihan-pilihan. Ujar yang berwenang, wahai suami, ikam pilih, ceraikan istri kamu atau cabut sumpah itu. Bila ikam kada mau mencabut sumpah, ikam wajib mentalaknya. Nah, ini talak yang wajib ngarannya. Yang bahuwal laki bini mau bersumpah nah laki ikam
setahun ada ku kumpuli lagi. Nah, bersumpah, diberi kesempatan 4 bulan. Sesudah 4 bulan si bini boleh melaporkan hal itu. Belum 4 bulan jangan. 4 bulan itu talak yang wajib ngarannya. Yang kedua, ada juga talak itu hukumnya mandub, sunat. Kita laki-laki mencerai istrinya berpahala. Qatalaqi zaujatin ghairi mustaqimatil hal, seperti menceraikan perempuan atau istri yang tidak lurus keadaannya. Menceraikan bini nang kada lurus keadaannya. Contohnya ka'antakuna ghaira afifah, seperti istri itu orangnya tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Si istri ini, si bini ini ketujuh kepantir lawan lakian, itu ngarannya kada menjaga kehormatan diri. Terbuka aurat di hadapan lelakian, itu kada afifah. Nah macam itu perempuan sunat untuk diceraikan. Tapi bukan artinya sunat diceraikan itu langsung dipunahkan, kada. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan, seperti diberi nasihat, diberikan peringatan, kemudian dijauhi, kemudian kada mampan, hanya sunat menjatuhkan talak itu. Au ghaira musalliyah, atau si istri itu orangnya kada penyembahyang. Sembahyang manu kada. Au sayyi'atal khuluq, atau si bini itu jahat budi pekertinya. Setelah kada mampan diberi arahan nasihat dan peringatan tadi, nah si laki disunatkan untuk menceraikannya. Wa bi amri ahadil abawain, dan kemudian juga dengan sebab perintah salah satu di antara kedua orang tua. Ujar mama kita, kok dah ketujuh nakain bini ikam tu punakan, ceraikan bini ikam tu dah ketujuh. Ujar kuitan kita, nah kita sunat hukumnya untuk menceraikan itu, kada wajib, kada sunat. Wa bi an khafa an la yuqima hududallah fi zaujah, dan sunat pula menjatuhkan talak itu apabila si laki ini merasa khawatir dirinya itu tidak sanggup untuk mendirikan hukum Allah atau menjalankan tugas-tugas sebagai seorang suami. Ini merasa kada sanggup lagi menjadi seorang suami, kada sanggup lagi mengurus keluarganya, khawatir terjadi hal itu. Nah, disunatkan untuk menceraikan. Wa bi an la yamila ila zaujatihi bil kulliyah wa la tamnahu wa la tasmahu nafsuhu bi mu'natiha. Sunat juga seorang suami itu menceraikan istrinya apabila si suami ini sama sekali tidak ada lagi rasa kepingin lawan bininya, sedangkan dia merasa tidak ridha untuk mengungkusi, membiayainya. Sedikit-dikit kada ada kepingin lagi lawan bini ini tuh, kada ada sama sekali, maka haram benar ungkus. Ungkos burus kita kada kepingin lagi. Nah di situ seorang suami disunatkan juga menceraikannya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang disunatkan itu.
Kemudian yang ketiga, ada lagi talak itu yang makruh. Nah, katalaqi zaujatin mustaqimatil hal wa huwa yuhibbuha, seperti menceraikan istri yang baik, orangnya penuntut ilmu, orangnya salihah, orangnya bagus, orangnya sayang, orangnya ini. Nah, itu makruh diceraikan. Katalaqi zaujatin mustaqimatil hal wa huwa yuhibbuha, seperti menceraikan istri yang baik, yang lurus keadaannya, dan dia masih ada sayang, masih ada cinta terhadap istrinya. Nah, ini yang dimakruhkan. Yang keempat, wa haramun, haram. Menceraikan bini haram hukumnya. Katalaqil bid'ah, seperti talak bid'ah. Talak bid'ah ini contohnya menjatuhkan talak bini dalam keadaan haid. Bini sedang haid, dicerai, hukumnya haram, tapi tetap jatuh talaknya. Atau bini dalam keadaan suci tapi masih disetubuhi, itu pun haram juga. Nang sunnah kayak apa? Nang sunnah haid takan dahulu bini. Nah, sudah inya haid suci, jangan dikumpuli lagi, hanya dijatuhkan talak, maka itu talak nang bujur. Yang kelima, ada talak itu boleh. Kata laki, man la yahwaha wa la yashtahiha syahwatan kamilah, seperti menceraikan perempuan yang dia tidak ada ingin lagi dengan perempuan itu, keinginan yang sempurna. Ada hendak di masa dikit lagi orang bebaya ada kepinginnya bebaya ada. Nah, itu boleh. Nah, jadi itulah hukum-hukum talak. Kita mengetahui supaya tahu bahwa setiap talak itu bukan kada baik. Ada talak, bahkan ada talak yang diwajibkan, ada talak yang disunatkan, ada talak yang dibolehkan, ada talak yang dimakruhkan, dan ada talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Talaq ini juga sebagaimana surah-surah Al-Quran yang lainnya banyak mengandung arahan dan papadah nasihat kepada kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-8, 9 dan 10. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nuqra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'addallahu lahum 'adzaban shadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Wa ka'ayyim min qaryatin atat amri rabbiha wa rusulihi, dan apabila suatu kampung, apabila suatu negeri maksiat daripada perintah Tuhan dan Rasul, maka akan kami perhitungkan mereka itu, ujar Tuhan, perhitungan yang sangat, dan kami azab mereka akan azab yang sangat tidak disenangi di dalam dunia, menurut tafsir Al-Qurtubi. Maka merasakanlah itu negeri atau kampung tadi akibatnya, dan adalah akibat perkaranya khusra, kerugian. Allah menyediakan bagi mereka itu azab yang bersangatan. Takutlah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian zikra, peringatan. Nah, ini ayat peringatan Allah kepada satu bangsa, kepada satu negeri, kepada satu kampung, agar jangan maksiat, agar jangan menentang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bila mana satu kampung, satu negeri itu sudah maksiat kepada hukum Allah,
sudah menentang kepada hukum Allah dan Rasul, maka berarti negeri atau kampung atau bangsa itu siap untuk diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan berbagai macam bala bencana yang tidak menyenangkan. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama tafsir mengatakan, bagaimana kita menganggap satu kampung, satu negeri itu sudah dikatakan menentang hukum Allah? Bagaimana kita mempunis satu kampung itu kampung yang maksiat kepada Allah? Baru sekampungan maksudnya nih. Wa ka'ayyim min qaryah. Bagaimana kita menyatakan bahwa negeri itu negeri yang maksiat kepada Allah? Nah, kita bisa mengatakan bahwa satu negeri, satu bangsa itu maksiat kepada Allah bila mana dalam negeri itu sudah terhimpun 5 perkara. 5 perkara ini ada dalam negeri itu. Maka siap-siaplah untuk menerima perhitungan dan azab yang sangat tidak menyenangkan. Yang pertama, apabila di negeri itu, di kampung itu, iza abtal ulama bighairi ilmin, apabila di negeri itu para ulama berfatwa dengan tidak berdasarkan ilmu. Ulama-ulama baik yang ada di majelis ulama atau yang di pinggiran, mereka memberikan fatwa kepada masyarakat bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hukum Allah, tapi berdasarkan perkiraan-perkiraan, kira-kira tangguhan-tangguhan. Yang tuan guru apa hukumnya ini? Waktu kira-kira haram. Nah, kira-kira haram. Nah, tuan guru seperti ini dan yang lebih parah lagi adalah yang bukan ulama tapi memposisikan diri sebagai ulama, berfatwa jelas kada punya ilmu, hanya bisa mimpin mulut Habsi sudah nak jadi ulama, modal suara baik ke situ kamari Habsi anak jadi tuan guru. Nah, ini orang-orang yang mengundang azab Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yantazi'ul ilma intiza'an minan nas ba'da ayyutiyahum iyyah walakin yadhhabu bidhahabil ulama fakullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi hatta idza lam yubqi illa ru'asa'a juhala in su'ilu aftau bighairi ilmin fayadilluna wa yudillun. Muttafaq alaih. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, tidak mencabut ilmu itu dari manusia sesudah Allah berikan ilmu itu kepada mereka. Allah mencabut ilmu dari manusia. Manusia itu bukan mencabut nang alim jadi kada alim, bukankah itu? Tetapi ilmu itu hilang dengan sendirinya dengan wafatnya para ulama. Saya meninggal, membawa ilmu masing-masing masuk. Manakala pergi atau wafat seorang alim, maka wafat jualah ilmu yang ada dalam dirinya. Taumpat juga. Sehingga bila mana Allah tidak menyisakan kecuali pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bila mereka ditanya, mereka akan berfatwa dengan tidak berdasarkan ilmu. Karena memang kada mengaji orangnya. Fayadillun, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, di negeri itu, di kampung itu, ulama-ulama sudah berfatwa tidak berdasarkan hukum Allah, tidak berdasarkan ilmu yang benar. Satu itu. Yang kedua, idza jaral umara fil hukmi, apabila para pejabat-pejabat itu sudah zalim dalam menetapkan satu keputusan.
Apabila pejabat-pejabat itu sudah tidak memihak kepada rakyat-rakyat yang miskin, yang fakir, yang kecil. Apabila para pejabat-pejabat itu sudah mementingkan dirinya, mementingkan kelompok dan pendukungnya. Pejabat itu umum. Ada pejabat di legislatif, di DPR itu pejabat juga. Mereka yang tugasnya maulah undang-undang, maulah peraturan-peraturan. Mereka bikin peraturan yang menguntungkan kelompok mereka. Maulah undang-undang yang bikin rakyat jadi sakit. Nah, itu adalah pejabat-pejabat legislatif yang zalim. Atau pejabat-pejabat yang di pemerintahan, seperti eksekutif ngarannya, atau bupati macam gubernur. Nah, mereka ini memberikan kekayaan negara atau pekerjaan-pekerjaan kepada orang-orang yang mereka sukai, kepada kelompok-kelompok yang mendukung mereka. Ini pejabat-pejabat eksekutif yang zalim. Padahal seorang pejabat itu begitu dilantik jadi pejabat, dia menjadi pemimpin rakyat seluruhnya. Baik rakyat yang mendukung, baik rakyat yang anti, baik rakyat yang dulunya kadang mendukung, semuaan adalah rakyatnya. Atau pejabat-pejabat yang ada di yudikatif hukum, polisi, jaksa, hakim. Nah, mereka ini menghukumkan bukan dengan hukum yang sebenarnya, tapi dengan hukum-hukum tergantung orang yang memintanya. Nah, bila sudah macam itu, kampung nih, negeri, pejabat-pejabat di DPR sudah urusannya aja dipikirkannya, pejabat di eksekutif sudah urusannya juga, pejabat-pejabat di hukum nih bila banyak duitnya inting hukumannya, mengundang akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, idza khanat tujara, apabila para tujar, para pemegang ekonomi ini sudah berkhianat. Para pengusaha sudah culas. Orang yang berdagang culas, orang yang menukar bercampur duit palsu culas, orang yang jadi pemburung culas. Khianat para pengusaha. Minyak dijual dicampur banyu, campur itu, campur ini. Rasulullah SAW mengatakan, wala taffaful kaila illa muni'un nabat wa ukhidu bis sinin. Mereka itu tidak mengurangi akan takaran, melainkan mereka akan ditindak Allah dengan krisis ekonomi. Susah mencari kehidupan, susah mencari bahan-bahan pokok kehidupan. Akibat para pengusaha kita ini suka mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan, mementingkan orang banyak. Nah, itu sudah dijamin, illa ukhidhu bisinin, melainkan mereka akan ditindak Allah dengan kesulitan pangan, kesulitan mencari bahan makanan. Yang keempat, idza fasaz zina war riba, apabila sudah tersebar perzinahan dan riba. Di kota, di kampung, di dusun, di tempat yang terpencil, sudah biasa orang melakukan riba dan zina. Kada ada supan, kada ada malu, melakukan riba, melakukan zina. Ibnu Mas'ud mengatakan, idza zahara zina war riba fi qaryatin adzinallah bihalakiha. Bila sudah di kampung itu lumrah perzinahan, lumrah riba, Allah mengizinkan untuk menghancurkan kampung itu. Yang kelima, idza lam yu'mar bil ma'ruf wa lam yunha 'anil munkar, apabila tidak ada lagi orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Orang masing-masingnya
masing-masingnya. Nang betilanjang gak kada ditagur, nang minum arak kada ditagur, nang kayak apa kada ada lagi nang mau menagurinya, masing-masingnya. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha yaqul la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw liyusallitanallahu 'alaikum shirarakum summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Rawahu Tabarani. Ujar Nabi kita, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu di satu negeri, di satu kampung, Allah akan menjadikan pemimpin itu kampung atau negeri orang yang paling jahat di antara kalian. Di kampung nang kada ada amar ma'ruf nahi munkar itu, orang nang jadi pembakal, camat, bupati, sampai ke atas orang yang paling jahat daripada kalian. Auliyusallitanallah alaikum syirarakum. Atau Allah kuasakan kepada kalian orang yang paling jahat di antara kalian. Nang jadi DPR-nya orang paling jahat, nang jadi eksekutifnya orang paling jahat, nang jadi di bidang hukumnya semua orang paling jahat. Akibat rakyatnya sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila 5 hal itu ada di dalam negeri kita, dalam kampung kita, berarti kampung kita, negeri kita sudah bisa dinyatakan kampung atau negeri yang maksiat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ulama berfatwa kada berdasarkan hukum Allah, pejabat-pejabatnya zalim, ditambah pengusaha-penguasanya culas, ditambah lagi di mana-mana terjadi zina dan riba, ditambah lagi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bila sudah 5 itu komplit, kita kada akan aneh mendengar ada bala, isuknya ada ini, isuknya lagi terdengar ada macam-macam musibah yang melanda kita. Nah, kemudian selanjutnya sesudah surat At-Talaq ini disambung dengan surat At-Tahrim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.